Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1771. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Depan, leluhur iblis bayangan. Dan jika Guilong dan yang lainnya ada di sini, maka mereka akan dapat mengenali secara sekilas bahwa orang ini adalah Jia Lau Ningju yang merupakan penguasa kota telantar ini. Tuan Jia Luo. Setelah Jia Luo Ningju keluar, leluhur iblis bayangan yang berdiri di sini diam-diam menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Jia Luo Ningju dengan hormat. Jika leluhur hantu naga, Guilong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, maka mereka pasti akan terkejut. Leluhur iblis bayangan yang memiliki reputasi besar di kota telantar ternyata memiliki sisi yang begitu terhormat kepada orang ini. Apa itu adalah Jia Luo Ningju dan leluhur iblis bayangan? Arah yang mereka tuju seharusnya adalah tempat istana Raja Hantu berada. Lalu, bagaimana nasib dengan Ne Hai Longmo dan juga hantu tua Tiersing? Di mana mereka? Setelah mereka berdua, sosok Jia Luo Ningju dan iblis bayangan menghilang dari sana. Tiba-tiba, sosok iblis tua Kongming perlahan muncul di kehampaan. Dia menatap rumah tuan kota yang tidak jauh dengan keterkejutan di matanya. Sebelumnya, dia samar-samar merasakan gelombang dari rumah tuan kota, gelombang pembunuh dari air laut mati, dan sepertinya ada aura yang jatuh dan menghilang. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dilihatnya, sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba melintas di benaknya. Aku tidak bisa tinggal lama di sini, kata iblis tua Kongming. Dia menjadi ketakutan, punggungnya meneteskan keringat dingin. Dalam sekejap di kehampaan dia sudah menghilang dari sini. Dan semua yang ada di sini tentu saja tidak ada yang tahu. Kecuali Qin Chen. Saat ini dia baru saja memasuki laut mati. Air dari laut mati yang kuberikan. Qin Chen berhenti sejenak dengan tatapan curiga di matanya, dan matanya sedikit menyipit ketika merasakan dua air laut mati yang diberikan kepada para penguasa terlalang disalasakan olehnya. Tuan Muda Chen, ada apa? Kata Seribu Tulang. Dia bertanya dengan ragu ketika melihat Qin Chen berhenti. Tidak ada apa-apa. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke atas. Segera laut mati melonjak di depannya dan Qin Chen diam-diam mengambang di atas laut mati. Dia baru saja memasuki laut mati sekarang. Dan sebelum dia pergi ke kedalaman laut mati, Qin Chen sudah merasakan niat membunuh yang aneh dengan rengekan di telinganya yang bergema. Suara ini seperti suara angin yang bertiup di tanah di padang pasir, atau seperti teriakan minta tolong yang menyedihkan. Itu lebih seperti tangisan seorang pejalan kaki yang putus asa di laut mati. Suara ini membuat bulu kudu Qin Chen berdiri tegak. Namun yang aneh adalah bahwa Seribu Tulang dan yang lainnya sama sekali tidak menanggapi. Seolah-olah suara itu mereka tidak mendengarnya sama sekali. Apakah kamu mendengar sesuatu? Tanya Qin Chen mengerutkan kening. Tidak, apakah ada suara di sini? Kata leluhur Seribu Tulang. Dia menatap Qin Chen dengan curiga. Alhasil Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen mengamati dengan seksama. Qin Chen memang mendengar suara samar yang berasal dari isak tangis di kedalaman laut mati ini. Awalnya, suara itu tidak kentara, tetapi ketika Qin Chen mendengarnya dengan seksama, Qin Chen mendengar bahwa sepertinya ada seorang wanita yang putus asa dan memohon bantuan di tengah lautan ini. Akan tetapi tidak adakah dari orang-orang ini yang dapat mendengar suara itu seperti Qin Chen? Itu adalah seorang wanita yang meminta bantuan, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apa seorang wanita yang meminta bantuan? Kata Seribu Tulang. Dia tercengang. Tuan Muda Chen, apakah karena Anda terlalu banyak berlatih akhir-akhir ini, jadi Anda berhalusinasi? Karena kami sama sekali tidak mendengar apapun. Di sini hanya ada ombak dan angin di laut mati, dan kami tidak mendengar ada yang lain. Qin Chen pun melirik Seribu Tulang. Meskipun Seribu Tulang selalu tidak dapat diandalkan, namun Qin Chen masih dapat melihat bahwa ada keraguan di wajah Seribu Tulang. Tidak ada keraguan sedikit pun, akan tetapi dia tidak mendengarkan suara apapun.
Kincen menatap curiga pada leluhur rantai iblis darah dan iblis tua Xuangui. Dan leluhur rantai iblis darah juga iblis tua Xuangui merasa bingung saat ini. Melihat Kincen menoleh, dia buru-buru memberi hormat. Tuanku, aku belum mendengar seorang wanita memohon tolong apapun. Aku tidak mendengarnya. Kincen kembali mengerutkan kening dan indera spiritualnya meresap keluar. Dia sangat yakin dengan indera keilahiannya. Tetapi ketika dia ingin mendengarkannya lagi kali ini, dia menemukan bahwa hanya suara angin dan isak tangis yang tersisa, tanpa ada suara teriakan minta tolong dari seorang wanita. Kincen pun tertegun sejenak. Mungkinkah aku hanya salah dengar? Tidak mungkin, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Kincen tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun Kincen percaya bahwa persepsinya sepenuhnya benar. Pasti ada suara wanita yang meminta bantuannya tadi. Akan tetapi sekarang itu suaranya sudah tidak ada lagi. Tuan Muda Chen, ada apa? Aku bilang, kamu kan berhalusinasi. Mungkin kamu terlalu banyak memikirkan wanita, kata leluhur seribu tulang. Dia tertawa. Apakah ini lucu? Kata Kincen. Dia meliriknya dengan dingin. Konon laut mati cukup berbahaya, jadi kau harus memimpin. Senyum seribu tulang tiba-tiba membeku di wajahnya. Tuan Muda Chen, aku hanya bercanda, kata seribu tulang berkata tergesa-gesa. Kincen kembali berkata dengan ringan, aku tidak bercanda, ayo pergi. Seribu tulang tiba-tiba menangis. Pada saat ini dia secara alami tidak berani menyentuh alis Kincen lagi, jadi dia hanya bisa berjalan di depan. Saat dia berjalan, seribu tulang mengutuk diam-diam dalam hatinya. Bukankah dia takut dengan laut mati di depannya? Tapi selain Kincen, ada leluhur rantai iblis darah dan iblis tua Xuangui di samping Kincen. Dalam pandangan seribu tulang, bukankah seharusnya adik laki-lakinya yang melakukan berjalan di depan dan membuka jalan? Namun sekarang Kincen benar-benar membiarkan dirinya membuka jalan di depan. Bukankah ini akan membuatnya kehilangan muka di depan adik juniornya? Kemudian iblis tua Xuangui memperingatkan leluhur seribu tulang untuk berhati-hati karena tempat ini berbahaya. Akan tetapi, seribu tulang tidak memperhatikan peringatan dari iblis tua Xuangui. Dia sangat bangga dengan kekuatannya. Kemudian mereka berjalan sepanjang jalan dengan kekuatan keempatnya. Tentu saja mereka tidak takut kepada apapun. Saat Kincen dan yang lainnya masuk lebih dalam, gelombang laut mati di bawah melonjak dan niat membunuh juga melonjak seperti gelombang. Terus-menerus berdampak kepada Kincen dan yang lainnya. Pada awalnya niat membunuh ini tidak terlalu kuat. Akan tetapi secara bertahap menjadi semakin kuat. Pada akhirnya telinga Kincen dipenuhi dengan suara rengkekan yang terus-menerus lagi, yang terus mengalir ke dalam pikirannya. Namun Kincen, suara yang meminta bantuan di awal, tidak pernah terdengar lagi. Kincen baru saja terbang di laut mati untuk waktu yang lama, dan dia sudah tahu mengapa iblis tua Xuangui mengatakan bahwa jika dia tinggal di laut mati untuk waktu yang lama, maka dia akan tersesat di sini. Karena niat membunuh di pinggiran laut mati sebenarnya tidak terlalu menakutkan, tetapi mengandung niat membunuh yang sepi. Dan itu akan terus-menerus mempengaruhi pikiran setiap orang. Mungkin baik-baik saja untuk sementara waktu, akan tetapi setelah waktu yang lama, niat membunuh yang sepi seperti ini, itu akan menjadi semakin dalam, dan pada akhirnya, jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya, bahkan orang yang paling bertekad pun akan tersesat di laut mati ini dan ditelan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan ketika mereka masih menelusuri, tiba-tiba raungan penuh niat membunuh terdengar dari laut mati di depan mereka. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Suara itu penuh dengan kemarahan yang tak berujung dan niat membunuh yang tragis. Kemudian sosok hitam bergegas menuju Kincen dan yang lainnya dari lautan di depan. Kincen pun dan yang lainnya dengan cepat menghentikan langkah kaki mereka. Diiringi suara teriakan marah, seorang kultivator mengenakan jubah hitam dengan cepat muncul di depan mereka. Semuanya satu persatu, terutama rambut di bagian atas kepala sangat berantakan dan banyak rambut yang saling kusut seperti sarang jerami. Di tangannya dia mengayunkan pedang dan juga agak compang-camping, dan dia terus mengayunkan pedangnya seolah-olah ada banyak musuh di depannya, tetapi sebenarnya matanya kosong dan tidak ada apa-apa sama sekali. Membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kultivator itu mengacungkan pedangnya terus-menerus, meraung terus-menerus, dan aura pedang terus-menerus terbelah di kehampaan. Dan aura pedang ini jatuh ke laut mati, tersapu oleh ombak, dan menghilang. Kultivator hantu ini terus mengayunkan pedangnya, dan dia dengan cepat mendekati posisi Kincen dan yang lainnya. Dia semakin dekat dengan mereka.
lancang berani bertindak liar di depan Tuan Muda Chen. Melihat kultivator hantu itu mendekat dengan pedangnya, 1000 tulang meraung dan menghentikan Qin Chen dalam sekejap untuk bergerak. Dia tampak sangat setia untuk melindungi tuannya, dan pada saat yang sama pemahaman semua tulang di tubuhnya meresap dalam sekejap diangkat. "Senior 1000 tulang, jangan terburu-buru," kata iblis tua Xuan Gui. Dia berteriak tergesa-gesa, tetapi sebelum teriakannya selesai, serangan 1000 tulang telah menyapu dan domainnya menutupi area tersebut. Seorang kultivator hantu berpakaian hitam menutupi pihak lain dalam domain leluhur 1000 tulang. Dalam sekejap sebelum serangannya mendarat pada kultivator berpakaian hitam itu, kultivator berpakaian hitam itu jatuh dengan kepala lebih dulu dan jatuh ke laut mati di bawah serangan benturan. Air laut mati yang bergulung langsung menyelimuti kultivator berpakaian hitam ini. Dalam sekejap mata, kultivator hantu berpakaian hitam ini langsung terkikis oleh laut mati yang hitam pekat. Di balik mantelnya ada baju besi hitam. Segera setelah baju besi hitam itu terekspos, Qin Chen dan yang lainnya melihat beberapa bekas luka yang rusak pada baju besi itu. Bekas luka ini jelas tidak terkikis oleh niat membunuh di sini. Tampaknya itu diserang oleh semacam senjata berbentuk pesawat ulang-alik yang padat. Setidaknya puluhan atau ratusan jumlahnya. Dan sekarang, baju besi hitam pekat inilah yang untuk sementara menahan korosi laut mati baginya. Tetapi bahkan baju besi hitam pekat ini tidak dapat menahan air laut mati terlalu lama. Dalam waktu yang singkat, baju besi hitam pekat itu perlahan mencair. Pada saat ini, iblis tua Xuan Gui tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan dan aura hantu hitam dengan cepat menyebar keluar. Aura hantu hitam ini melilit kultivator hantu berpakaian hitam di laut mati itu seperti tali tebal. Pada saat aura hantu hitam yang dikeluarkan oleh hantu tua Xuan Gui menyelimuti kultivator hantu itu, aura hantu hitam yang dilepaskan oleh hantu tua Xuan Gui dengan cepat terkikis oleh air laut mati. Sebelum aura hantu hitamnya benar-benar terkikis besi, kultivator hantu berpakaian hitam ini, kultivator itu langsung ditangkap oleh iblis tua Xuan Gui. "Tuanku, orang ini sudah mati," kata iblis tua Xuan Gui. Dia hanya melihatnya lalu menggelengkan kepalanya. Orang ini seharusnya telah disusupi oleh niat membunuh di laut mati, menyebabkannya kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, menjadi gila. Idenya tidak mendukung dan domain 1000 tulang juga menekannya ketika dia terjebak. Orang ini tidak dapat bertahan lagi, jadi dia meninggal terlungkup ke laut mati dan mati setelah kehabisan energinya. Mereka yakin mungkin saja orang ini adalah orang terkenal di tanah telantar, di luar tanah telantar. Dan juga mungkin dia adalah leluhur dari sebuah kekuatan besar. Akan tetapi saat ini tidak ada yang tahu kematiannya di sini. Qin Chen hanya menggelengkan kepalanya dan baru saja akan meminta iblis tua Xuan Gui untuk mengubur tubuh orang ini di laut mati. Akan tetapi ketika itu tiba-tiba bayangan hitam datang dari kejauhan dan tiba di depan Qin Chen juga yang lainnya dalam waktu singkat. Ini adalah seorang kultivator hantu yang memegang senjata sutel hitam di tangannya. Setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya dan juga kultivator hantu berpakaian hitam terjerat dengan iblis tua Xuan Gui, ekspresi orang ini tiba-tiba berubah dan dia tanpa sadar mundur. Namun langit di atas laut mati penuh dengan uap air dan kabut, dan ada niat membunuh yang tak berujung di sini, dan indera spiritual tidak dapat memata-matai terlalu jauh. Jadi ketika orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, dia sudah sangat dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya. Dia begitu hendak mundur, dia langsung diselimuti oleh domain milik leluhur 1000 tulang. "Tuan Muda Chen, ini dia yang lain. Bawahan ini pasti tidak akan membiarkannya mati di sini. Jika Tuan Muda Chen memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya," kata 1000 tulang. Domainnya telah sepenuhnya menyelimuti lawan. "Tuanku, aku baru saja lewat di sini secara tak sengaja dan aku tidak bermaksud menyinggung tuanku. Mohon maafkan aku," kata orang ini. Dia diselimuti oleh domain leluhur 1000 tulang dan segera memberi hormat dengan panik. Qin Chen melirik pesawat ulang-alik hitam di tangan orang ini dengan ringan dan berkata dengan ringan, "Bunuh." Tiba-tiba ada sedikit kepanikan di mata pria itu dan dia buru-buru berkata, "Tuanku, mohon maafkan aku dari Heilong San. Mohon." Namun sebelum dia selesai berbicara, cahaya berdarah menyelimutinya dan dengan hembusan. Sebelum orang ini bahkan sempat menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang tanpa jejak. "Di depan tuanku,
Kamu berani menyebutkan latar belakangmu sendiri. Kamu tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati, kata leluhur hantu iblis darah. Dia menus dingin lalu berbalik untuk memberi hormat kepada Qingchen dan berkata, "Tuanku, orang tercela ini telah dipenggal oleh bawahan." Pada saat ini iblis tua Xuan Gui memberi hormat. "Tuanku, orang ini seharusnya adalah pemburu laut mati dan dia seharusnya membunuh kultivator hantu berpakaian hitam sebelumnya," kata iblis tua Xuan Gui. Dia menjelaskan, di laut mati, tidak hanya harus waspada terhadap niat membunuh di laut mati dan juga binatang buas hantu, tetapi mereka juga harus waspada terhadap serangan diam-diam dari kultivator hantu lainnya. Qingchen hanya menggelengkan kepalanya. "Ayo, pergi." "Ya, baik." Iblis tua Xuan Gui dengan cepat melemparkan tubuh kultivator hantu berpakaian hitam itu ke laut mati. Dan leluhur hantu iblis darah segera mengikuti Qingchen dan yang lainnya terus terbang ke depan. Beberapa saat kemudian kultivator hantu berpakaian hitam itu sepenuhnya ditelan oleh air laut mati. Sebelum kemudian terlihat sosok wujudnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, seolah-olah orang seperti itu belum pernah muncul di sini. Dan ketika Qingchen juga yang lainnya terus-menerus masuk jauh lebih dalam ke kedalaman laut mati. Pada saat ini scene berpindah di mana istana Raja Hantu berada. Pada saat ini di sana dua sosok tiba-tiba muncul. "Tuanku, ini adalah istana Raja Hantu," kata leluhur iblis bayangan. Dia memberi hormat kepada Jia Luo Mingju. Oh, Jia Luo Mingju melihat ke istana Raja Hantu di bawah dan dengan indera keilahiannya dia dapat melihat situasi di sana. Dengan sekilas dia melihat dengan jelas suasana di istana Raja Hantu dan alisnya sedikit mengernyit. Sepertinya tidak ada aura ahli kuat di bawah sana. "Tuanku, sepertinya leluhur 1000 tulang dan orang yang disebut Tuan Dunia Bawah Qingchen sudah pergi," kata leluhur iblis bayangan. Dia berkata dengan suara yang dalam. Pergi, turun dan lihat," kata Jia Luo Mingju. Dia dan leluhur iblis bayangan melangkah maju dan mereka tiba-tiba muncul di istana Raja Hantu. "Siapa yang membobol istana Raja Hantuku?" Mereka berdua sama sekali tidak menyembunyikan sosok mereka. Jadi ketika mereka muncul di istana Raja Hantu, mereka langsung ditemukan oleh para kultivator yang tinggal di istana Raja Hantu. Dan orang-orang dari istana Raja Hantu segera terbang keluar menghadapi Jia Luo Mingju dan iblis bayangan. Sebenarnya Qingchen telah menggunakan orang-orang di istana Raja Hantu untuk melengkapi dunia kacau. Jadi sekarang hanya ada sedikit kultivator di istana Raja Hantu. "Tanyakan situasinya dengan jelas dan bunuh," kata Jia Luo Mingju. Dia bahkan tidak melihat ke arah sekelompok orang itu sama sekali. Alisnya sedikit berkerut dan dalam sekejap dia tiba-tiba memasuki kedalaman istana Raja Hantu. Dan leluhur iblis bayangan di sampingnya menyeringai. Dia menghilang tiba-tiba. Saat berikutnya bayangan sisa muncul di kehampaan dan bayangan sisa ini berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas keluar, menyapu semua orang yang hadir dalam sekejap. Tidak! Ada kepulan-kepulan dan noda darah muncul di antara alis para kultivator yang ada di istana Raja Hantu, sebelum kemudian mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, leluhur iblis bayangan mengangkat tangannya dan jiwa-jiwa dengan cepat diambil ke tangannya olehnya, dan dia bisa merasakan kenangan-kenangan di dalam pikiran mereka. Setelah beberapa saat di kedalaman istana Raja Hantu terdapat kolam Raja Hantu. Dan di dasar kolam Raja Hantu yang kosong, Jia Luo Mingju muncul di sana. Dia melihat ke ruang tertutup di kedalaman kolam Raja Hantu dan ada sedikit rasa dingin di matanya. "Tuanku," sebuah cahaya hitam menyala dan leluhur iblis bayangan muncul di depan Jia Luo Mingju. Ketika dia melihat saluran ruang angkasa jauh di kedalaman kolam Raja Hantu, dia terkejut. Ini adalah... Dulu ada harta karun di sini, tetapi sekarang telah diambil, kata Jia Luo Mingju. Dia berkata dengan dingin. Tidak heran orang-orang ini ingin datang ke istana Raja Hantu. Apakah karena harta karun di sini? Dan siapakah penguasa dunia bawah itu? Leluhur iblis bayangan buru-buru memberi hormat. Tuanku, 1000 tulang dan orang yang menyebut dirinya sebagai penguasa dunia bawah telah meninggalkan istana Raja Hantu 2 hari yang lalu. Dan mereka menuju ke Laut Mati. Apa 2 hari yang lalu? Kata Jia Luo Mingju. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Kita akan segera berangkat dan berharap dapat menyusul mereka tepat waktu.
Setelah mengatakan itu, kedua sosok itu pun tiba-tiba menghilang dan seketika saja bergegas ke lokasi Laut Mati.